Halo, selamat datang di podcast Komik Indo. Gimana kabar lu? Semoga baik-baik aja ya. Ya, at least semoga masih tetap berusaha dan tidak putus harapan dengan apapun yang lagi lu usahakan. Ya, kenapa tiba-tiba jadi kalimat motivasi? Oke, disclaimer dulu. Sebelum dimulai, di episode ini gue gak bakal ngobrolin satu komik secara spesifik. Jadi, kalau lo maunya dengerin tentang review komik atau cerita dapur produksi, episode ini bisa di-skip aja. Tapi, kalau lo masih mau buat dengerin gue ngalor ngidul ngomongin tentang podcast ini, you have my respect. Ya, mungkin lo yang udah pernah dengerin episode-episode filler macam ini, kayaknya bosen ya dengerin gue minta maaf. Karena biasanya episode kayak gini tuh gue awali dengan kata maaf setelah udah beberapa lama nggak upload dan akhirnya mulai lagi. Tapi walaupun jadinya sering diucapin, gue sama sekali tidak bermaksud menganggap enteng kata maaf. Cause really, I'm sorry if somehow make you wait gitu. Oke, kita masuk ke inti pembahasan. Jadi, episode ini tuh harusnya adalah prolog chapter 5. Tapi akhirnya jadi epilog karena di season 4 tahun 2025 kemarin, gue nggak sempat bikin episode penutupan yang proper. Biasanya buat akhir season itu, gue bereksperimen bikin tipe konten baru dan ditutup dengan pertanyaan, should I keep it or not untuk season berikutnya gitu. Nah, cuma buat tahun kemarin tuh enggak. Ya sebenarnya bukan enggak sama sekali sih. Cuma si eksperimennya ini gue mulai lebih awal aja, pas menjelang Komik Para 5. Di tahun itu gue bikin segmen namanya RBT, review bareng temen. Intinya ngobrolin komik sama temen gue lah. Pada prakteknya ya kemarin jadinya orang-orang yang diajak ngobrol itu orang-orang yang bukan dari circle komik. Atau mungkin spesifiknya teman-teman gue yang dulu di komunitas podcast gitu. Sebenarnya sih pengennya datengin pakar, biar bisa kayak YouTuber yang review anime tapi dari POV profesional gitu. Kayak dokter yang ngebahas cell at work, atau pemain volley profesional yang review Haikyuu, yang gitu-gitulah. Ya walaupun nggak bisa bener-bener ngedatengin tanda kutip pakar gitu ya, tapi gue tetap berusaha menghadirkan orang yang relevan. Kayak misal, pas bahas komik Munir, gue bawa teman podcaster yang dulunya jurnalis di zaman Orde Baru. Atau pas bahas komik Motherhood sama Tua Ga, gue bawa podcaster parenting dan anaknya yang masih SD. Karena memang target audiens komiknya rentang umur itu kan. Gue sih selama ngejalaninnya senang aja ya, karena bisa dengerin lagi teman-teman yang dulu sering nemenin telinga gue pas zaman COVID. Dan yang ngasih komentar pun rata-rata sih bilang idenya oke. Apalagi secara direct ngenalin komik lokal ke normis gitu. Tapi setelah gue bikin 5 episode, gue nyadar I'm not ready for this. Soalnya gue ngerasa sebagai host, gue belum bisa memenuhi peran gue baik sebagai teman ngobrol ataupun sebagai orang yang memperkenalkan ekosistem komik lokal gitu. Gini, salah satu tujuan gue bikin segmen RBT itu, gue pengen coba ngebuat komik lokal jadi bahan di obrolan tongkrongan gitu. Buat lu yang udah umur-umur SMA, kuliah, atau yang pernah melewati itu, gue yakin pernah lah ngalamin lu nongkrong atau ngalor ngidul dari malam sampai pagi gitu. Apalagi yang cowok ya. Nggak, bukan bermaksud mendiskreditkan perempuan, nggak. Cuma gue nggak tahu aja kalau cewek itu nongkrong sampai pagi atau enggak dan ngobrolin apa. Itu yang gue nggak tahu. Tapi kalau cowok tuh biasanya ngalor ngidul banget. Ya mulai dari ngobrolin game, film, hobi, terus nanti malaman dikit ngobrolin pemerintah, konspirasi, lebih malam lagi ngomongin agama, ketuhanan, alien, yang gitu-gitulah pokoknya. Nah, yang pengen gue lakuin di RBT itu, mau nyoba bisa nggak sih komik lokal jadi bagian dari obrolan itu? Kayak misal, mau ngomongin soal-soal nostalgia gitu, bisa lah dimulai dari komik di waktu ini. Atau kalau lagi masuk jam-jam absurd gitu ya, ngomongin post-apokalips, bisa lah masuk itu komik World Without Sleep. Makanya, obrolan gue di RBT itu melebar banget kemana-mana. Karena emang sengaja, konsepnya tuh obrolan tongkrongan. Nah, cuma masalahnya, setelah gue denger-dengerin lagi episodenya, gue ngerasa sebagai host tuh, gue malah lebih banyak jadi orang yang ngedengerin kisah dan pendapat mereka aja. Harusnya kan, kalau obrolan di tongkrongan gitu, gue lebih sering nimpalin atau bahkan nge-challenge opini mereka. Apalagi kalau gue nggak setuju misal gitu kan. Ya namanya saling tukar pikiran mah dua arah. Kemarin tuh gue ngerasa terlalu banyak satu arah. Dan gue sebagai orang yang memang sudah kenal dunia komik lokal juga, tidak berusaha mengenalkan ekosistemnya lebih jauh ke mereka. Kalau ini sih jujur aja,
gue juga bingung mempresent ekosistem komik lokal ke mereka itu seperti apa gitu. Mungkin karena gue takut kali ya. Gue takut saat gue mengenalkan lebih jauh, malah jadinya boring dan tidak menarik buat mereka. Cuma yang menurut gue cukup parah tuh, buat hal-hal yang belum gue tahu pasti, gue malah cenderung mengiyakan asumsi yang mereka punya, tanpa gue coba ngasih input atau insight apa-apa. Gue malah sebenarnya senang-senang aja bisa ngobrol lagi sama mereka, dengerin lagi cerita-cerita mereka. Tapi ya, that's one-sided. Gue ngerasa belum bisa jadi provider yang cukup oke untuk tipe konten ini gitu. Makanya gue ngerasa untuk saat ini konten RBT bakalan gue hold dulu. Sepertinya belum akan gue coba buat lagi. Oh, kecuali satu, mungkin akan ada satu. Karena sebenarnya ada temen yang udah gue kirimin komik, tapi waktu buat recordingnya masih belum ketemu terus. Jadi ya kalau dapet waktu yang pas bakalan gue buat. Tapi kalaupun gak nemu, ya udah gitu. Oh, ada satu hal lagi sih yang jadi alasan gue stop dulu bikin konten kayak gini, yaitu isi dompet. Ini kan teman-teman yang gue ajak review komik ini tuh gue kirimin komiknya gitu, gue kasih buat mereka. Tentu saja dari budget pribadi. Masa iya orang yang belum tahu apa-apa tentang komik lokal gue suruh beli? Ya kali. Ya hitung-hitung gue ngasih oleh-oleh buat temen lah. Tapi kan lo tahu ya, komik lokal kita tuh bisa dibilang tidak murah. Apalagi indie ekonomi gitu. Jadi ya semoga nextnya saat gue mau bikin konten gini lagi, selain gue sudah lebih siap sebagai host, gue juga sudah menjadi orang yang tidak perlu khawatir dan mikir-mikir kalau mau ngeluarin duit. Aminin dulu aja gak sih? Jadi ya konten RBT bakalan gue stop dulu. Terus ya terkait caption di YouTube, kalau lu dengerin ini di streaming podcast yang audio only, mungkin gak ngeh. Tapi kalau lu lihat di YouTube, episode ini tuh gue tulis, ini akan jadi video terakhir gue. Ya, sesuai tulisannya. Karena literally, mungkin ini akan jadi video terakhir gue. Ya, videonya aja. Jadi yang akan gue stop untuk bikin tuh, visual atau motion untuk layanan streaming videonya aja gitu. Kenapa? Soalnya capek, Pak. Maksudnya, inti utama podcast gue kan audionya ya. Gue mulai bikin visual karena disaranin temen buat masukin YouTube. Terus disaranin at least ada gambar yang bisa dilihat di YouTube gitu. Ya visual yang gue kasih juga cuma beberapa sampel page atau pergerakan statik. Tapi tetap aja gue harus nyari gambar yang quote on quotes aman buat di-share. Apalagi kalau konten obrolan. Walaupun cuma maju mundur, running text sama beberapa ilustrasi, tapi tetap aja makan waktu berjam-jam sendiri ngebikin gituan. Makanya gue untuk sekarang akan fokus di audio aja. Gue akan kembali abandon visualnya seperti di season 1 dan 2. Gue akan fokus berusaha lebih konsisten aja daripada mikirin visual yang kadang juga kayaknya nggak ngaruh gitu. Gue mau bikin konten yang nggak memberatkan gue aja sih, dan meninggalkan hal-hal yang sepertinya menyulitkan gitu. Kecuali kalau ada kerjasama atau sponsorship, itu beda cerita ya. Atau mungkin ada satu kemungkinan lagi, kalau ternyata ada beberapa yang sempat nonton video review gue somehow adalah audiens dari kalangan temen tuli gitu ya. Dan memang bisa nikmatin konten guanya dari running text yang ada di video. Mungkin gue akan mempertimbangkan untuk bikin lagi, tapi tentu aja yang terpenting gue harus merasa mampu dan tidak terbebani dulu untuk bisa ngebuat itu lagi. Terus selain visual, gue juga akan abandon hal lain gitu ya. Salah satunya adalah gue akan menghilangkan POV author di review-review berikutnya. Biasanya kan review-review yang gue keluarin tuh selalu ada juga tuh masukin info-info yang gue dapat dari autornya. Seminim-minimnya banget adalah premis komik. Jadi kalau di review gue ada kata-kata premisnya adalah bla bla bla, itu fix, udah dari autornya itu. Nah, untuk review-review berikutnya, mungkin gue akan menghilangkan itu, dan mungkin akan gue ganti jadi rangkuman pendek senangkepnya gue gitu. Karena sebenarnya gue tuh ada beberapa draft tulisan yang masih nganggur dari beberapa tahun lalu. Beberapa diantaranya karena gue nggak bisa ngontak autornya untuk minta sudut pandang dia gitu. Awalnya gue ngerasa sudut pandang autor ini penting, karena dari situ gue bisa bandingin, apakah maksud autor itu bisa ditangkap sama audiensnya. Termasuk gue dan beberapa orang lain yang gue tanyain opini tentang komiknya gitu. Tapi abis dipikir-pikir lagi, kan interpretasi sebuah karya udah jadi sesuatu yang bebas ya saat sampai ke tangan pembaca. Terlepas itu sesuai dengan intensi autornya atau enggak.
Makanya mungkin goals gue untuk konten review jadinya akan sedikit bergeser. Tapi ini pun masih percobaan. Gue cuma bakalan coba nyopot salah satu variabel yang gue pakai untuk review, supaya gue lebih mudah bikin reviewnya aja. Jadi ya intinya gue akan nyoba meninggalkan beberapa hal dan nyoba untuk bisa konsisten. Itu dulu aja. Karena kayaknya dari tahun-tahun kemarin tuh gue kebanyakan eksperimen, nyoba ini, nyoba itu, sampai lupa hal penting untuk tetap bisa konsisten gitu. Ya mungkin gitu aja. Doakan gue agar bisa konsisten ke depannya. Dan doakan juga gue bisa menyelesaikan tanggungan terakhir gue di kampus. Biar bisa menyudahi semua tetek bengek perkuliahan ini. Supaya punya lebih banyak waktu juga bikin konten. Dan gue pun mendoakan semoga segera urusan lu diperlancar, diberi keteguhan untuk terus berjalan, dan diberi petunjuk jika memang sedang tersesat. Thank you udah dengerin gue sampai sini. Jangan lupa dukung terus Perkomikan Indonesia, bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Sampai ketemu di episode review minggu depan.